Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hafhaf. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam PPAD tahap kedua Kabupaten Sleman, bagian ketiga, nomor 21 sampai 30. Tentunya bersama dengan Bu Hafhaf. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Nomor 21. Disajikan informasi mengenai struk pembelian listrik prabayar oleh saudara Taufan Fernanda. Kita diminta menentukan kapan Taufan harus membeli pulsa listrik kembali ketika listriknya sudah habis. Soal tentang token listrik ini juga dibahas pada PPAD tahap pertama di nomor 21 ya. Jadi mari kita ulang kembali apa yang telah kita pelajari tentang pembahasan kali ini. Diketahui bahwa Taufan membeli listrik pada 2 Januari, yaitu dengan jumlah KWH-nya 32,10 atau jika dituliskan dalam bentuk wattnya maka 32.100 watt. Untuk mengetahui kapan Taufan harus membeli listrik lagi, kita harus mengetahui kebutuhan Taufan per hari dan per bulannya. Mari kita hitung kebutuhannya. Yang pertama bahwa Taufan memiliki 4 lampu, masing-masing 10 watt digunakan 12 jam sehari. Maka kita tuliskan langkah pertama, kita menghitung dulu ya kebutuhan perharinya, yaitu 4 lampu dikali 10 watt dikali 12 jam, maka kebutuhan perharinya dalam menyalakan lampu yaitu 480 watt. Kemudian dia memiliki 1 setrika dengan wattnya 350 dan penggunaannya yaitu 2 jam per hari, maka diketahui penggunaan dalam seharinya 700 watt. Kemudian dia memiliki 1 pompa air dengan 150 watt digunakan 2 jam juga per hari. Maka untuk pompa air perharinya menghabiskan 300 watt. Nah, kebutuhan perharinya dia diketahui yaitu 1480 watt. Ini per hari ya, per hari. Nah, coba mari kita hitung kebutuhan Taufan kalau sebulan berarti kira-kira bakal habis berapa watt. Ya, jadi kebutuhan per hari tadi 1480 watt dikali kurang lebih 30 hari lah ya, 1 bulan, sehingga diketahui hasilnya sebulannya dia akan menghabiskan sekitar 44.400 watt atau akan menghabiskan 44,4 kWh ya. Sedangkan dia beli listriknya cuma 32,10 kWh. Berarti belum ada sebulan dia bakal kehabisan listrik lagi dong. Nah, jadi kemungkinan hanya tinggal 2, antara 17 Januari atau 23 Januari. Karena kalau sebulan dia harusnya ada kebutuhannya 44 kWh, padahal dia cuma beli 32. Berarti listriknya akan habis belum ada sebulan, ya kan? Berarti pilihan jawaban C dan D kurang tepat. Sekarang kita tentukan antara A dan B yang betul yang mana. Nah, untuk menentukannya, mari kita coba bagi antara jumlah listrik yang dia beli 32.100 watt dibagi dengan
kebutuhan perharinya dia. 1480 watt. Berarti kurang lebih 21 atau 22 hari ya. Jadi dia beli token 32,10 kWh itu mungkin hanya akan bertahan sampai 21 harian. Maka ketika dia membeli tanggal 2 Januari, tokennya akan habis pada 21 hari tadi ditambah 2 Januari, yaitu pada 23 Januari. Nomor 22. Perhatikan gambar pembuatan magnet dari batang besi berikut. Pada PPAD tahap pertama, nomor 22 juga disajikan gambar tentang cara pembuatan magnet. Nah, sehingga bagi kalian yang masih belum terlalu memahami tentang pembuatan magnet, silahkan dipelajari kembali dan simak video nomor 22 ini. Disajikan gambar pembuatan magnet dari batang besi. Sebetulnya menurut Bu Habhab pada soal nomor 22 ini agak rancu ya. Batang besi yang ada di sebelah kanan ini merupakan hasil dari pembuatan magnet secara dialiri arus listrik yang sebelah kiri, atau dua batang ini adalah dua batang yang berbeda. Maksudnya batang yang sebelah kiri itu dialiri arus listrik terlebih dahulu sehingga menjadi magnet, kemudian baru diinduksi dengan batang besi. Begitu ya. Namun sebetulnya kutub yang dihasilkan ketemunya akan sama. Oke, jadi tidak apa-apa, mari kita lanjutkan. Pada gambar sebelah kiri kita harus mengetahui dulu kutub yang dihasilkan, di mana arus yang mengalir ke arah kiri. Mari kita ingat kembali dengan kaidah tangan kanan dengan menggunakan jempol, bahwa dari gambar yang sebelah kiri ini tentang cara pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik, diketahui bahwa sisi yang sebelah kiri ini akan menghasilkan kutub selatan sesuai dengan kaidah tangan kanan ya, menggunakan jempol. Kemudian sisi sebelah kanan ini akan menghasilkan kutub utara. Nah, apabila ternyata ini adalah setelah pembuatan magnet di aliri arus listrik kemudian diinduksi dengan batang besi yang sebelah kanannya, sebetulnya juga akan menghasilkan kutub yang sama ya, bahwa di batang besi ini sebelah kirinya juga akan menghasilkan kutub selatan, di sebelah kanannya akan menghasilkan kutub utara. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa yang ditanyakan. Disajikan 5 kompas dengan keterangan bahwa sisi gelapnya menunjukkan kutub selatan, sisi putihnya menunjukkan kutub utara. Kita diminta menentukan posisi kompas yang benar itu yang mana. Nah, kita lihat yang kompas nomor 1 terlebih dahulu, di mana sebelah kirinya ini menunjukkan sisi selatan, sebelah kanannya menunjukkan sisi utara. Kemudian kompas nomor 2 ini juga ini selatan, utara, ini utara, selatan, ini utara dan selatan, selatan dan utara. Pada prinsipnya dalam magnet bahwa kutub utara dan selatan, atau ketika kutub selatan bertemu dengan kutub utara, akan saling tarik-menarik. Dan apabila kutub utara bertemu dengan kutub utara, kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, akan tolak-menolak. Nah, manakah dari 5 kompas tersebut yang memiliki posisi yang betul? Dari kompas nomor 1. Di batang besi ini sebelah kirinya selatan, sebelah kanannya adalah utara. Harusnya sisi kompasnya ini nomor 1 kurang tepat ya, karena yang kiri nomor 1 juga selatan, yang sebelah kanan kompas nomor 1 juga utara. Harusnya ini saling tolak menolak ya.
Ini juga harusnya saling tolak menolak. Sehingga posisi kompas nomor 1 kurang tepat. Posisi kompas nomor 2. Karena posisinya ini berada di ujung ya, seperti ini. Harusnya posisi kompasnya kurang lebih sama seperti posisi kompas yang nomor 4 ya, jadi bukan mendatar seperti ini, kecuali apabila posisi kompas nomor 2 itu berada tepat di atasnya nomor 3, masih ada kemungkinan posisinya mendatar, sehingga pilihan jawaban nomor 2 juga kurang tepat. Kemudian pilihan jawaban nomor 3, kutub utara di sebelah kiri kompas nomor 3 bertemu dengan kutub utara batang besi, harusnya tolak menolak ya, sehingga yang kompas nomor 3 juga kurang tepat. Pada kompas nomor 4 di mana posisinya menghadap ke atas seperti ini dengan sisi utara mendekat ke kutub utara batang besi, ini juga kurang tepat ya, harusnya saling tolak menolak. Dan kompas nomor 5 sebelah kirinya kutub utara, sebelah kanannya kutub selatan, dimana ini yang paling tepat karena saling tarik menarik. Kutub utara tarik menarik dengan kutub selatan batang besi, kutub selatan kompas tarik menarik dengan kutub utara batang besi. Sehingga dari pilihan jawaban yang ada, menurut Bu Habhab, yang lebih tepat hanyalah yang nomor 5 saja. Nomor 23. Setiap makhluk hidup memiliki beberapa ciri hidup, mulai dari yang bersifat khusus sampai yang bersifat umum. Salah satu ciri adalah makhluk hidup bersel banyak mengalami pertambahan jumlah sel dari waktu ke waktu, diikuti dengan pematangan sel-sel tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan terjadinya proses diferensiasi sel pada kupu-kupu. Ciri hidup yang sesuai dengan gambar di atas adalah yaitu mengenai tumbuh dan berkembang. Pada PPAD tahap pertama, nomor 23 juga membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sama seperti nomor 23 di PPAD tahap kedua ya. Nomor 24, disajikan kunci determinasi hewan. Kita diminta menentukan kunci determinasi mamalia yang benar. Untuk membaca kunci determinasi, mari kita mulai dari nomor yang paling awal. Sambil kita mengingat kembali ciri-ciri mamalia. Perhatikan nomor 1. Terdapat dua pilihan yaitu A dan B. Nomor 1A bertulang belakang. Nomor 1B tidak bertulang belakang. Mari kita ingat kembali bahwa mamalia merupakan makhluk yang bertulang belakang. Maka ciri pertama kunci determinasi mamalia adalah 1A. Di sebelah kanannya menunjuk nomor 2. Itu artinya kita diminta melanjutkan untuk membaca yang nomor 2. Mari kita baca. Nomor 2A bergerak dengan sirip. Nomor 2B tidak bergerak dengan sirip. Untuk mamalia tidak memiliki sirip, sehingga kunci determinasi selanjutnya yaitu adalah 2B. Apabila ada yang memilih 2A, itu kurang tepat ya, karena jika kalian memilih 2A yaitu bergerak dengan sirip, silahkan perhatikan ke sebelah kanannya. Langsung terdapat tulisan Pisces, di mana Pisces adalah ikan, bukan mamalia, karena Pisces dan mamalia adalah dua makhluk hidup yang berbeda.
Nah, karena kalian memilih 2B, kita diminta lanjut ke nomor 3. Nomor 3. 3A, kulitnya selalu basah. 3B, kulitnya tidak selalu basah. Ciri mamalia selanjutnya yaitu ditunjukkan oleh kunci 3B. Apabila kulitnya selalu basah, maka perhatikan sebelah kanannya, ternyata itu merupakan ciri amfibi, bukan mamalia. Karena kita memilih 3B, yaitu kulitnya tidak selalu basah, kita diminta lanjut ke nomor 4. Nomor 4. 4A, tubuhnya ditutupi bulu. 4B, tubuhnya tidak ditutupi bulu. Pada mamalia tidak memiliki bulu, tapi memiliki rambut, sehingga kita memilih kunci selanjutnya yaitu 4B. Apabila kita memilih 4A, tubuhnya yang ditutupi bulu, itu merupakan ciri Aves, bukan ciri mamalia. Nah, karena kita memilih 4B, maka kita diminta lanjut ke nomor 5. Perhatikan nomor 5. 5A, menyusui anaknya. 5B, tidak menyusui anaknya. Ciri hewan mamalia yaitu menyusui anaknya. Sehingga kunci selanjutnya adalah 5A. Perhatikan 5A, kita lihat sebelah kanannya. Oh, sudah betul, mamalia. Maka kunci determinasi mamalia yang betul adalah 1A, 2B, 3B, 4B, dan 5A, yaitu yang C. Nomor 25, disajikan gambar jaring-jaring makanan dan disebutkan pada suatu pernyataan bahwa pada suatu masa manusia gemar berburu kelinci untuk dikonsumsi. Hal ini mengakibatkan populasi kelinci turun drastis hingga diperkirakan habis. Maka apa yang terjadi pada populasi makhluk hidup lainnya? Mari kita simak pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A, populasi burung dada merah menurun akibat dimakan burung elang. Sepertinya kurang tepat, karena kemungkinan populasi burung dada merah harusnya dapat meningkat diakibatkan dari populasi kelinci yang menurun, sehingga burung dada merah kehilangan salah satu saingannya untuk memakan tumbuhan. Maka burung dada merah harusnya dapat meningkat jumlahnya. Sedangkan pilihan jawaban B, populasi tumbuhan turun drastis karena populasi ulat meningkat pesat. Kurang tepat juga ya, karena mungkin ulatnya juga dapat meningkat jumlahnya. Namun populasi tumbuhannya tidak sampai turun drastis. Pilihan jawaban C, populasi serigala menurun drastis akibat sumber makanannya menghilang. Pilihan jawaban C tepat, karena dalam jaring-jaring makanan ini serigala hanya memakan kelinci. Apabila kelinci musnah, maka serigala tidak mendapatkan makanan. Akibatnya populasi serigala dapat menurun drastis juga. Sedangkan pilihan jawaban D, burung elang menghilang akibat populasi kelinci tidak ada lagi di ekosistem tersebut. Kurang tepat, karena kelinci bukan makanan dari burung elang. Nomor 26. Disajikan pernyataan dan gambar tentang Rafflesia arnoldi yang menumpang pada tanaman lain. Hubungan antara Rafflesia dengan tanaman yang ditumpanginya disebut sebagai simbiosis parasitisme, karena Rafflesia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, sehingga mengambil sari makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Maka dalam hal ini,
Rafflesia mendapatkan keuntungan, sedangkan tanaman yang ditumpanginya mendapatkan kerugian. Hal tersebut merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Pada PPAD tahap pertama juga terdapat soal yang membahas tentang simbiosis, di mana disajikan pada nomor 25. Pada PPAD tahap kedua kali ini disajikannya di nomor 26. Nomor 27. Menjaga kesehatan tulang adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan sehari-hari. Di samping makan makanan bergizi, gerakan tubuh harus dilakukan dengan benar agar tulang dan sendi tidak mengalami gangguan. Gambar di bawah ini adalah dua gerakan yang sama, namun posisi tubuhnya berbeda. Ada alasan mengapa posisi tubuh pada gambar 1 dikatakan benar, sedangkan gambar 2 salah. Bagaimana penjelasannya? Dari soal tersebut kita diminta menentukan penjelasan yang tepat. Mari kita baca satu persatu penjelasannya. Penjelasan pertama, gambar 1 menunjukkan gerak sendi pinggul yang seimbang. Sendi lutut diposisikan tepat di atas sendi pergelangan kaki. Ini adalah cara membungkuk yang benar dan tidak membebani lutut. Betul. Pernyataan yang kedua, gambar 2 menunjukkan gerakan lutut dengan lutut di depan pergelangan kaki. Posisi maju ini memberikan tekanan yang tidak diinginkan pada sendi lutut. Pernyataan nomor 2 juga betul. Pernyataan nomor 3, posisi gerakan tubuh pada gambar 2 dalam jangka waktu lama dapat merusak permukaan sendi lutut yang dapat menyebabkan nyeri dan artritis sendi lutut. Betul juga, karena posisi tubuh pada gambar kedua kurang benar. Penjelasan nomor 4, posisi membungkukkan badan beresiko mengakibatkan gangguan lutut maupun tulang belakang, maka sebaiknya tubuh tidak digunakan untuk banyak membungkuk. Asal dalam posisi membungkukkan badan dilakukan dengan betul, maka tidak ada masalah. Namun apabila posisinya dilakukan secara salah seperti gambar nomor 2, itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Maka lakukanlah posisi membungkukkan badan sesuai dengan gambar nomor 1. Sehingga pilihan jawaban nomor 4 kurang tepat. Dari pilihan jawaban yang tersisa, maka jawaban A adalah yang lebih tepat. Pada PPAD tahap pertama yang membahas tentang sistem gerak atau tulang juga disajikan pada nomor 27. Namun pada PPAD tahap pertama sebelumnya lebih membahas mengenai gerakan yaitu otot bisep dan trisep. Sedangkan pada soal PPAD tahap kedua kali ini mengenai gerakan yang berhubungan dengan sendi. Nomor 28. Disajikan kutipan mengenai gangguan tulang. Kita diminta menentukan gangguan tulang yang sesuai dengan bacaan tersebut. Kelalaian dalam menjaga kesehatan tulang dapat mengakibatkan kondisi kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko, di antaranya kekurangan vitamin D, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok. Dari pernyataan tersebut, gangguan tulang yang sesuai yaitu D. Osteoporosis. Karena ada kata kuncinya bahwa tulangnya menjadi keropos, di mana itu merupakan ciri-ciri dari osteoporosis. Pada PPAD tahap pertama, nomor 28 juga membahas tentang gangguan tulang. Sehingga
Selain gangguan tulang osteoporosis, silahkan dapat dipelajari gangguan tulang yang lain. Seperti contohnya, pilihan jawaban A, fraktur adalah gangguan tulang berupa patah tulang. Sedangkan rakitis adalah gangguan tulang berupa tulang yang melunak yang terjadi karena kekurangan vitamin D. Biasanya terjadi pada anak-anak. Sedangkan reumatik adalah gangguan peradangan pada sendi, bukan pada tulang. Nomor 29. Seorang siswa melakukan uji kandungan bahan makanan di mana siswa tersebut diketahui menggunakan larutan Benedict. Dari uraian dan gambar di atas, zat makanan yang sedang diuji oleh siswa tersebut adalah, mari kita buka kembali tabel mengenai bahan makanan dan reagen yang sesuai. Pada soal kali ini, anak tersebut menggunakan bahan Benedict, di mana Benedict yang Bu Hab-Hab tandai ini digunakan untuk menguji glukosa atau kandungan gula. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu gula pasir. Pada PPAD tahap pertama, nomor 29 juga membahas mengenai uji makanan. Sehingga bagi kalian yang masih belum paham tentang uji kandungan bahan makanan, tetap semangat untuk mempelajari materi ini ya. Siapa tahu di PPAD tahap ketiga, uji kandungan bahan makanan keluar lagi. Nomor 30. Disajikan bacaan dan gambar. Kita diminta menentukan manakah pernyataan yang benar. Pada PPAD tahap pertama, materi mengenai sistem pencernaan ini disajikan pada nomor 30 juga, yaitu tentang pembahasan proses pencernaan kimiawi yang terjadi berdasarkan kandungan zat gizi pada nugget ikan bandeng. Nah, pada soal 30 kali ini, kita diminta menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan kalimat yang disajikan. Kalian dapat klik pause video ini untuk membaca bacaan tersebut terlebih dahulu. Sudah, mari kita bahas bersama dari pilihan jawaban D. Pilihan jawaban D, hasil pencernaan protein dan karbohidrat diserap oleh pembuluh getah bening dan dibawa ke otot tubuh untuk membantu regenerasi sel. Pernyataan ini kurang tepat. Ditunjukkan dari kalimat terakhir pada paragraf, di mana yang menyerap protein dan karbohidrat yaitu adalah pembuluh darah mikroskopik atau kapiler dalam villi, bukan pembuluh getah bening. Sehingga pilihan jawaban D kurang tepat. Pilihan jawaban C, cairan empedu pada villi membantu memecah senyawa kompleks lemak menjadi asam lemak yang lebih sederhana. Villi atau jonjot-jonjot usus banyak terdapat pada bagian usus halus jejunum dan ileum, di mana usus halus jejunum dan ileum merupakan tempat penyerapan makanan, sehingga tidak ada pengolahan lagi pada usus jejunum dan ileum, hanya tinggal diserap saja. Maka cairan empedu ini kurang tepat karena sekali lagi di bagian usus halus jejunum dan ileum yang terdapat banyak jonjot usus atau villi, hanya tinggal penyerapan saja. Tidak ada pengolahan senyawa kompleks lemak menjadi asam lemak. Pilihan jawaban B, pembuluh darah kapiler dalam villi menyerap lemak untuk diedarkan ke seluruh tubuh, khususnya di bawah kulit. Dari kalimat ini kurang tepat juga, karena
Pembuluh darah kapiler dalam villi bukan menyerap lemak, tapi menyerap protein dan karbohidrat, sehingga pilihan jawaban B kurang tepat. Dari pilihan jawaban yang disediakan, maka pilihan jawaban A adalah yang paling tepat, di mana keberadaan villi pada usus mengakibatkan makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Demikian video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Terima kasih.